Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ranti Arsamayori, nomor pokok mahasiswanya C1C0171038. Di sini saya berada di semester 7 kelas C S1 Akuntansi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Rini Indriani SMSI AKSIE selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Praktek Akuntansi Keuangan. Di mana video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas untuk ujian akhir semester. Di sini saya akan bahas tentang sebuah UMKM yang bernama Kedai Bungsu, di mana untuk praktek akuntansi keuangan ini itu menjelaskan tentang akuntansi untuk UMKM seperti itu. Nah, untuk sejarah pendirian UMKM di sini sebelumnya owner itu mendirikan usaha sendirinya di Kaur sekarang ini dan pernah berjualan makanan di Kota Bengkulu. Karena melihat banyaknya peminat mulai dari orang tua, anak muda, dan warga sekitar, hal itulah yang membuat owner semakin yakin untuk membuka usaha sendiri di Kaur. Menurut owner, Kedai Bungsu itu di Kabupaten Kaur, terkhusus sekitar tempat tinggalnya, belum banyak yang berjualan makanan seperti bakso, mie ayam, miso, dan cireng, baik berjualan secara langsung maupun melalui media massa atau online. Kemudian owner berinovasi untuk membuat usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar mampu dilakukan secara efektif, efisien, dan mampu menjangkau pelanggan secara luas. Untuk tanggal atau tahun memulai usahanya itu tanggal 15 Februari 2019. Pendiri dari Kedai Bungsu ini yaitu Sari Mayanti dengan modal awal 3 juta rupiah, dan untuk dokumen-dokumen legalnya itu belum ada karena UMKM-nya masih kecil, dan untuk alamatnya berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan untuk alamat UMKM-nya juga sama, kemudian jumlah tenaga kerjanya itu ada 2 orang, kemudian jenis usahanya yaitu usaha dagang makanan dan produk utamanya yaitu bakso, miso, dan cireng. Kemudian untuk kebijakan akuntansinya, sebagai permulaan pengimplementasian akuntansi pada Kedai Bungsu, ini menerapkan sistem akuntansi yang mengacu pada buku-buku teks akuntansi secara umum. Berikut ini deskripsi kebijakan umum akuntansi yang diterapkan di Kedai Bungsu yang diharapkan membantu staf akuntansi untuk bisa memahami bagaimana pencatatan akuntansinya. Yang pertama yaitu pencatatan menggunakan sistem pencatatan berpasangan. Sistem berpasangan ini menuntut pencatatan dilakukan di sisi debit dan sisi kredit secara seimbang dalam total nilai moneternya. Kemudian periode akuntansinya selama 2 minggu, yaitu dari tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020. Dan pencatatan akuntansi ini dilakukan secara anual dan memanfaatkan aplikasi dari Bank Indonesia, yaitu aplikasi Siapik. Kemudian transaksi perusahaan dimungkinkan merupakan murni barter maupun semi barter, di mana pencatatan harus dilakukan berlandaskan fakta atas dana yang terjadi. Sebagai contoh, di transaksi murni barter yang tidak melibatkan kas, maka dilarang untuk mencatatnya di akun kas, seperti itu. Kemudian untuk penjelasan akun-akunnya, tentu yang pertama itu mengenai tentang aset, di mana aset ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh UMKM tersebut, dan aset ini terbagi menjadi aset lancar dan tidak lancar. Untuk aset lancar ini adalah kekayaan yang berupa uang tunai atau kas, dan kekayaan lain yang mudah diuangkan atau dalam jangka waktu pendek dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Di mana yang pertama kas atau bank, di mana aset berupa kas atau uang tunai yang disimpan secara fisik di dalam perusahaan ini digunakan untuk menampung transaksi yang berkaitan dengan kas atau bank. Pada UMKM Kedai Bungsu ini, kas yang dimiliki yaitu sebesar 10 juta. Dan yang kedua itu persediaan, di mana akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang berkaitan dengan pergerakan persediaan, baik itu barang dagangan, barang dalam proses, bahan baku, dan lain sebagainya. Persediaan ini mencerminkan nilai dari fisik barang yang tersedia. Pada UMKM Kedai Bungsu, persediaannya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian aset tidak lancarnya yaitu aset yang dimiliki tidak memenuhi kriteria kelompok aset lancar. Di mana yang pertama bangunan, pada UMKM Kedai Bungsu ini bangunannya sebesar 55 juta jika diuangkan. Kemudian mesin dan peralatannya ini berupa mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Pada UMKM Kedai Bungsu peralatannya sebesar
10 juta rupiah. Kemudian sarana dan peralatan kantor, di mana aset berupa furniture, meubilar, dan peralatan kantor yang digunakan untuk operasional perusahaan, di mana pada kedai bungsu ini sebesar 15 juta rupiah. Dan kendaraan atau aset berupa kendaraan ini dimiliki dan digunakan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, termasuk kendaraan-kendaraan dinas, kalau bisa jadi perusahaan secara resmi, baik roda 2 maupun roda 4. Pada UMKM kedai bungsu, kendaraannya itu senilai 20 juta rupiah. Aset tak berwujudnya yaitu aset tak lancar yang tidak dimiliki wujud fisik, akan tetapi diharapkan akan mendatangkan manfaat di masa kini maupun di masa yang akan datang. Misalnya goodwill, merek, paten, copyright, biaya organisasional, perizinan, software, dan sejenisnya. Kemudian aktiva lain-lain, aset yang tidak memenuhi kriteria lancar tetapi tidak bisa digolongkan ke dalam akun aset tak lancar yang telah disebutkan di atas. Kemudian ada kewajiban juga. Kewajiban lancar adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Pada kewajiban di kedai bungsu ini terdapat utang usaha dan singkatnya relatif waktu yang digunakan pada kedai bungsu ini yaitu dalam membeli persediaan, namun dengan jumlah yang relatif kecil, itu berkisar hanya 200.000. Kemudian ada beban usaha, di mana contohnya pada kedai bungsu ini yaitu ada beban penjualan, beban promosinya melalui media online maupun media offline itu sebesar 50.000, dan biaya administrasi secara umum itu biaya listrik yaitu 500.000 per bulan, dan biaya pajak pada UMKM kedai bungsu sebesar 1 juta. Nah, ini untuk neraca saldonya. Terdapat kas, persediaan barang dagang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, aset tetap, modal, pendapatan, beban pajak, beban listrik, sehingga total semuanya yaitu di sisi debit dan kredit sebesar 58.500.000. Itu balance dengan sisi kreditnya yaitu sebesar 58.500.000. Kemudian ini transaksi. Transaksinya itu sama antara minggu ke-1 dan minggu ke-2, namun di minggu kedua itu ada beberapa hari si owner tidak melakukan transaksinya. Yang pertama itu untuk transaksi yang pertama 23 November 2020 itu bisa kita sama-sama lihat bahwasanya mereka membeli bahan produksi sebesar 500.000, kemudian mereka mulai menjual itu sebanyak 5 orang untuk membeli bakso. Yang terjual adalah 16 porsi, dan untuk cireng itu hanya ada 1 orang dan memesan 1 porsi cireng saja, sehingga untuk jurnal hariannya seperti pembelian bahan produksi sebesar 500.000, pada kas sebesar 500.000 juga, dan kas pada penjualan bakso sebesar 240.000, dan kas pada penjualan cireng itu sebesar 10.000. Untuk transaksi yang kedua, ya tidak lagi melakukan pembelian bahan karena masih ada pada hari pertama, sehingga jurnal hariannya hanya pada kas pada penjualan bakso dan kas pada penjualan cireng. Kemudian transaksi yang ketiga, hari ketiga pada tanggal 25 November, kedai bungsu itu menjual bakso dan cireng juga. Transaksi yang keempat, tanggal 26 November, itu mereka menjual kas dan hanya menjual surabi, sehingga jurnal hariannya yaitu kas pada penjualan surabi. Transaksi yang kelima sama kas pada penjualan surabi dan juga kas pada penjualan cireng. Transaksi yang keenam itu tidak melakukan transaksi. Transaksi yang ketujuh itu kas pada penjualan surabi. Dan ini bagian-bagian akunnya, ada di aset lancar ada kas, persediaan barang dagang, perlengkapan, aset tetapnya, seperti peralatan, akumulasi, depresiasi peralatan, bangunan, dan ekuitasnya itu pengambilan pribadi, yaitu ada modal dan prive. Kemudian penghasilan mereka didapat dari penjualan, kemudian biaya operasionalnya itu ada biaya telepon, biaya pajak, biaya depresiasi aset tetap, dan biaya operasional lain-lain. Nah, ini untuk buku besarnya. Kas, itu saldo mereka ada 115.000. Kemudian kedai bungsu untuk periode 29 November itu di akun pembeliannya sebesar 500.000, dan untuk akun penjualannya itu di sisi kreditnya itu sebesar 615.000, dan laporan laba ruginya laba bersihnya 65.000 karena berhubung UMKM-nya masih kecil, dan ini untuk modal akhir mereka itu 3.065.000. Laporan posisi keuangannya 3.065.000 dan jumlah pasifanya juga 3.065.000.
Ini untuk minggu kedua, sama seperti dengan minggu pertama, namun transaksi ketiga, hari ketiga dan hari ketujuh di minggu kedua itu mereka tidak melakukan transaksi. Untuk bagian akunnya juga sama, ada aset lancar, aset tetap, ekuitas, dan pengambilan pribadi, kemudian penghasilan dan juga biaya operasionalnya. Ini buku besar, penjualannya laba bersih 175.000, modal akhir 3.175.000, kemudian ada laporan posisi keuangannya 3.175.000, jumlah pasifnya juga 3.175.000. Dan ini untuk laporan keuangan di aplikasi Siapik. Bedanya minggu pertama itu belum dimasukkan ke dalam aplikasi Siapik, sedangkan minggu kedua ini sudah dimasukkan. Bisa kita lihat sama-sama. Untuk ini laporan posisi keuangannya neraca. Dan ini untuk laporan laba rugi dan saldo labanya. Ini untuk laporan arus kas. Pada tugas kali ini saya memasukkan, membuat 2 pencatatan, yaitu secara manual maupun secara aplikasi Siapik, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.